Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada hari ini hadir bersama kita Bapak Wakapolres Siak, Bapak Kompol Adezaldi SIK Esfam. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kesiapan Polres Siak dalam hal pengamanan pilkada serentak di Kabupaten Siak. Nah, nanti kita akan berbincang santai dengan beliau, tapi sebelum itu saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Waka. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kita di Bawaslu. Nah, program kita ini namanya Bawaslu Bertanya, Pak. Jadi Bawaslu Bertanya itu akronim dari Bawaslu Bertanya dan Menjawab dengan Bijak. Nah, jadi memang program ini adalah salah satu bentuk edukasi dari Bawaslu kepada masyarakat terkait hal-hal yang berbau kepemiluan atau pilkada. Nah, jadi di sini dari ruang ini nanti kita menyampaikan kepada masyarakat hal-hal tersebut. Nah, kita sangat bahagia sekali sore hari ini hadir bersama kita Pak Wakapolres Siak karena memang di tengah-tengah kesibukan H-1 menjelang Pilkada serentak di Kabupaten Siak, beliau masih bisa menyempatkan diri untuk hadir bersama kita di program Bawaslu Bertanya ini untuk berbagi cerita bagaimana tentang kesiapan Polres Siak dalam hal pengamanan Pilkada serentak di Kabupaten Siak. Nah, izin Pak Wakapolres, jadi memang sekitar 20 sampai 30 menit kita akan berbincang-bincang tentang kesiapan Polres Siak dalam hal ini. Baik, sahabat Bawaslu, yang pertama mungkin kita ingin mengetahui itu bagaimana persiapan Polres Siak dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Siak. Nah, kira-kira seperti itu dia. Ya. Persiapan sebenarnya kita udah jauh-jauh hari kita melaksanakan persiapan untuk pengamanan pilkada di Kabupaten Siak ini. Tidak hanya untuk pengamanan pada saat pencoblosan saja, tapi jauh-jauh hari dari awal-awal tahapan yang sudah dilaksanakan oleh penyelenggara pilkada di Kabupaten Siak, kita sudah melakukan juga dan mengamankan sebenarnya. Yang pertama, yang paling penting menurut kami adalah koordinasi dengan penyelenggara, pengawas ya dari Bawaslu, kemudian juga dengan stakeholder di pemerintahan sendiri. Kemudian kami juga melaksanakan pemetaan kerawanan ya terkait pelaksanaan pilkada ini nanti di Kabupaten Siak, dan tentunya ini juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lama yang kemudian nanti akan kita rangkum menjadi satu, menjadi rencana operasi pengamanan. Ya, itu nanti puncaknya tentu pada saat pencoblosan ini. Baik, saya pribadi sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Siak itu merasakan memang alur koordinasi dari Polres Siak itu sangat terasa. Gitu. Kenapa? Karena memang kita juga dari Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara itu seringkali diundang gitu. Nah, ini artinya kami memang melihat Polres Siak itu betul-betul serius dalam hal pengamanan pilkada di Kabupaten Siak. Baik, kalau kita melihat suasana ya, dan ya di Kabupaten Siak sepanjang pengawasan kami juga dari Bawaslu itu memang kita perhatikan situasi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Siak itu cenderung kondusif dan sangat terjaga stabilitasnya. Nah, ini kira-kira strategi apa yang telah diterapkan oleh kepolisian Resor Siak untuk menjaga keamanan ini? Tadi udah kita sampaikan bahwa koordinasi itu yang paling penting sebenarnya. Karena dengan koordinasi yang baik dengan penyelenggara, pengawas, kemudian dari pemerintah setempat, kita bisa mengumpulkan informasi yang banyak sekali. Dan ini tentu nanti akan kita tuangkan dalam bentuk aksi nyata yang kita laksanakan kepada masyarakat. Terutama mungkin yang sangat terasa yang kita banyak sekali laksanakan itu adalah melaksanakan himbauan-himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Itu kita melibatkan babin-babin kita yang tersebar di hampir seluruh desa yang ada di kabupaten. Kemudian juga dengan adanya patroli dialogis yang kita lakukan. Patroli dialogis ini ya sembari kita melaksanakan patroli, meningkatkan keamanan, mencegah gangguan Kamtibmas di kabupaten, kita juga melaksanakan himbauan karena kita melaksanakan dialogis dengan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar patroli, tapi ada dialogisnya juga yang berisi himbauan-himbauan dan mungkin sosialisasi dan juga menyerap informasi-informasi dari masyarakat. Iya, ada satu yang menarik menurut saya ini Pak Waka. Ini terkait dengan kegiatan cooling system.
Nah, ini kalau kami dari Bawaslu ini melihat kegiatan sangat positif karena memang pilkada kan merupakan sebuah kontestasi. Artinya ketika sebuah kontestasi itu wajar jika timbul suasana panas. Nah, kemudian muncul ide dari Polres Siak untuk membuat sebuah kegiatan yang disebut dengan cooling system. Nah, ini bisa barangkali bisa diceritakan ke Ya, kita ini bagaimana ya cooling mungkin ini system. salah satu strategi sebenarnya. Cooling system ini kita mengumpulkan seluruh apa namanya kontestan yang Ya, akan berkontestasi selama pilkada ini nanti dan juga bersama dengan penyelenggara dan pengawas sehingga kita menjadi guyup ya, dan hal-hal yang di luar itu bisa kita hindari. Ya tentunya selama kontestasi pasti ada benturan-benturan ada. ya. Tetapi dengan adanya cooling system ini ya benturan-benturan itu kita dinginkan kembali. Kita himbau lagi, kita ajak lagi untuk guyup bersama untuk karena tujuan pilkada ini tentu kan untuk kemakmuran dan kemaslahatan di Kabupaten Siak. Kalau seandainya kontestasi ini nanti ditunggangi dengan niat-niatan yang kurang baik dari masing-masing kontestan, tentu ini dampaknya ke depan akan besar. Kalau hanya mengedepankan kepentingan dari golongan-golongan tertentu saja dari kontestan ini. Baik. Izin Komandan, kalau kita flashback ke belakang ya. Kira-kira ini kalau kita boleh tahu ya, sahabat Bawaslu, berapa kira-kira ini jumlah personel dari Polres Siak yang dilibatkan terkait pengamanan pilkada serentak di Siak? Kalau untuk personil yang kita libatkan itu ada sekitar 364 personil, tapi itu tidak hanya dari Polres Siak saja. Hmm. Ada kita minta perbantuan perkuatan atau BKO dari Polda, yaitu sebanyak 120 personil dari Polda, kemudian 30 personil dari Brimob. Hmm. Itu kita gabungkan seluruhnya di sini, yang kemudian nanti akan kita sebar di seluruh kecamatan Hmm. di kabupaten untuk pengamanan. Yaitu pengamanan baik pengamanan kemarin mulai dari pendistribusian logistik Ya. sampai nanti selesai pencoblosan dan penghitungan di PPK di tingkat kecamatan. Izin Komandan, terkait dengan pengamanan dari Polres tadi, kira-kira ada misi khusus atau apa? Ada tidak pembagian tugas bagi teman-teman kepolisian dalam hal pengamanan TPS ini? Pembagian dalam pelaksanaan tugas pengamanan intinya pengamanan mereka memastikan bahwa yang pertama pendistribusian berjalan dengan baik sampai ke tujuan dan sampai nanti kembali ke KPU. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa kegiatan pencoblosan ini berjalan dengan aman tanpa ada hambatan. Ya. Gitu. Sehingga nanti masyarakat bisa menyalurkan dan memberikan hak suaranya dengan aman tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Nah itu yang kita ingin pastikan. Baik, mengelola orang yang sebegitu banyak, nah, itu pasti ada kendala dan Ya. kira-kira kendala seperti apa yang dihadapi gitu? Kendala tentu banyak sekali kendala karena memang wilayah kita juga cukup luas. Ya. Dan karakter masyarakat mungkin ya walaupun secara keseluruhan karakter hampir sama, tetapi secara spesifik tentu masing-masing kecamatan punya kerawanan yang berbeda-beda. Nah kita juga sudah merencanakan dengan jumlah personil juga yang berbeda-beda di masing-masing kecamatan, jadi tidak sama. Kita sesuaikan dengan kerawanan di masing-masing daerah. Kemudian nanti ya kemarin juga atas bantuan KPU atau penyelenggara, kita juga memberikan bimbingan teknis khusus untuk personil kita yang melaksanakan pengamanan sehingga nanti mereka tidak bekerja sendiri tapi selalu berkoordinasi dengan penyelenggara di saat melaksanakan pengamanan pada saat pencoblosan sehingga tidak ada miss antara penyelenggara dan juga pihak pengamanan nanti pada saat pencoblosan. Ya. Artinya dengan adanya BIMTEK dari KPU dan dari Bawaslu, teman-teman dari kepolisian itu mengetahui atau memiliki pengetahuan dasar tentang pilkada seperti itu. Menjelang akhir sesi dialog kita pada sore hari ini, barangkali kami minta izin Komandan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Siak terkait dengan Pilkada Serentak 2024 di negeri kita ini. Baik. Mungkin pesan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Siak bahwa Pilkada Serentak ini adalah hajatan kita, adalah pesta kita di seluruh masyarakat di Kabupaten Siak khususnya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya, jangan sampai golput karena memang satu suara kita itu sangat berpengaruh untuk kemajuan nanti Kabupaten Siak ke depan.
Kemudian kami juga menghimbau untuk masyarakat saling bekerja sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan mensukseskan kegiatan pilkada serentak ini sehingga nanti kita mendapatkan pimpinan sesuai dengan yang kita harapkan yang bisa membawa kemajuan untuk di Kabupaten Siak. Baik, terima kasih. Demikian sahabat Bawaslu, bincang-bincang kita sore hari ini dengan Pak Wakapolres Siak, Kompol Adezali SK Pam. Nah, terima kasih sekali lagi Pak atas kehadiran di Bawaslu. Ini sangat bermanfaat bagi kami di Bawaslu dan juga memberi pencerahan bagi masyarakat Siak pada umumnya. Nah, teman-teman, kita berharap semoga Bapak Wakapolres Siak beserta jajaran tetap sehat dalam tugas pengamanan pilkada di Kabupaten Siak. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.